Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini kita akan lanjutkan kajian parenting dari kitab Tarbiyatul Aulad karya Syekh Sa'ad Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Pembahasan yang ke-20 yakni ta'limuhum ikhtiyara li jalisi sholih was-sahibis sholih, yakni mengajarkan mereka dengan cara tentang pengajaran bagaimana memilih seorang teman duduk atau sahabat yang soleh. Qala rahimahullah ta'ala inna syari'atal islamiyah qad arsyadat mu'tanaqiha arsyadat mu'tanaqiha ila kulli fadilatin ta'udu bil khairi alaihim fi dunyahum wal ukhrahum. Sesungguhnya syariat Islam telah menunjukkan, telah menjelaskan, membimbing dengan aturan-aturannya, dengan petunjuknya kepada setiap kebaikan. Dan setiap kebaikan itu kembalinya kepada kebaikan dunia dan akhirat mereka. Fala najidu amran min umuri syariati min umuri basyariyati yahummuha wa yas'uduha illa waqad jaa al-islamu bi hukmin wadihin fihi. Tidak ditemui suatu perkara dari umur atau dari perkara maslahat manusia yang paling penting dan yang paling bisa membahagiakan dalam urusan manusia ini kecuali telah datang Islam dengan ahkam, dengan hukum-hukumnya yang jelas telah dibahas. Tidaklah didapati suatu perkara yang paling bermaslahat, yang paling bisa membahagiakan manusia dunia dan akhirat, melainkan Islam telah datang menjelaskannya. Wa yakunu hadzal hukmu syafiyan kafiyan, maka hukum Islam ini sangat syafiyan kafiyan, mencakup seluruh dan mencukupi. Faqad syara'al islamu ikhtiyarul jalisi shalih, maka Islam membimbing kepada kita atau terkhusus membimbing anak-anak kita agar kita mengarahkan anak kita bagaimana memilih teman yang soleh. Famin huna yajibu alal abai irsyadu abnaihim ila majalisati solihina wal tazama majalisihim. Fa inna soliha la ya'ti illa bi khairin kama qala Rasulullah SAW. Maka dari sini famin huna wajib bagi setiap orang tua untuk menunjukkan, mengarahkan anak-anak mereka agar memilih teman yang soleh. Teman di pondok, teman di sekolahan, teman main di kampung, teman di perumahan, memilih anak-anak yang soleh sebagai teman. Dan agar selalu berteman dengan mereka, iltizama. Iltizama senantiasa mainnya dengan mereka, kemana-mana dengan mereka. Karena apa? Karena setiap orang yang soleh itu tidaklah membawa kecuali kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah dalam riwayat Imam Tirmidzi, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadakum man yuqallilu. Setiap orang itu bersama agama teman baiknya.
teman baiknya. Kalau kita pengen lihat kepribadian seseorang, lihat teman baiknya, bestinya. Ya. Maka lihatlah salah seorang kalian siapa yang akan dijadikan teman baik. Ya. Man yukhallilu. Ya. Fal yang maka lihat-lihat dulu. Ya, hendaknya sekalian salah seorang kalian lihat-lihat dulu siapa yang akan dijadikan teman dekat. Ya, karena apa? Karena di depan tadi almar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu di atas agama teman baiknya. Fayan bagi li abi tifli wa ummihi kadzalika an yalhiqa auladahuma bi rifqati salihah wa ib'adihim an rifqa'is su. Ya. Maka layaknya seorang ayah atau ibu bagi anak, ya, keduanya apa senantiasa membimbing kepada anak-anaknya agar mendekat kepada teman-teman soleh dan menjauh dari teman-teman yang buruk. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, masalul jalisi sholih wal jalisi su kama salis sahibil miski ka rihil haddati kakiri al haddati. Permisalan teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang buruk seperti permisalan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. La ya'dahu muka min sahibil miski imma tashtarihi au tajidu rihahu wa kirul haddadi yukhriqa badanaka au saubaka au tajidu minhu rihan khabisatan. Ya. Tidak akan terlepas, ya, layak damuka, tidak ada, yakni pasti, ya, dari teman, dari seorang yang penjual minyak wangi, ya, pilihannya bisa jadi engkau membelinya, ya, karena punya uang, ada minyak wangi bagus, ya kita beli. Atau pilihan yang kedua, kalaupun tidak beli, engkau akan di sampingnya akan mencium bau wangi, ya, tanpa membeli pun kita bisa mencium bau wangi dan enak, ya. Adapun teman yang buruk itu permisalan seperti pandai besi, tukang pandai besi. Bisa jadi engkau di dekatnya akan terbakar badanmu, yakni terkena percikan api, ya. Atau badanmu atau bajumu terkena percikan api, bolong, ya, rusak. Atau kalau tidak terkena percikan api, minimal apa? Tajidu minhu, engkau dapati darinya bau yang tidak enak, bau sangit, istilah orang Jawa kita, bau terbakar, tidak enak, ya. Artinya, ya, setiap orang itu akan mendapatkan efek dari orang lain, dari teman, ya. Kalau temannya buruk, dia akan mendapatkan efek buruk, baik efek maksimal ataupun efek minimal. Ya, seorang yang berteman dengan orang yang suka minum khamar, minuman keras, tidak pernah sholat, meninggalkan sholat, ya, suka main musik, mendengarkan musik, maka akan dia dapati banyak kejelekan, ya, baik itu kejelekan yang maksimal ataupun minimal, ya. Entah dia mungkin ikut-ikutan minum khamarnya, minum alkohol, atau ikut-ikutan tidak sholat, ya, karena temannya seperti itu, atau ikut-ikutan apa tadi, ya, tidak peduli dengan agamanya, ya. Hadis ini riwayat Bukhari, ya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsyadana illa anna rajula ala dinil khalilih. Ya, jadi hadis pertama tadi Rasul menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang laki-laki itu di atas agama teman baiknya. Dan bahwasanya jali susu, teman yang buruk itu seperti seseorang yang membawa api, ya. Bisa kita dapati seseorang akan terkena api tadi, percikan api tadi, ya, ataupun pakaiannya bisa terbakar, ya, bolong terkena percikan api, ya, itu orang yang temannya jelek. Adapun orang yang temannya baik, seperti orang yang membawa atau seperti orang yang bersama orang penjual minyak wangi, tidak akan didapati dari
minyak wangi tadi kecuali bau yang enak, ya. Atau bisa jadi kita memilihnya, ya. Maka wajib bagi setiap ayah, ya, awalan pertama untuk menunjukkan, membimbing, ya, anak-anak mereka atau teman karib mereka atau teman-teman mereka yang pemuda atau yang selainnya, ya, wajib bagi bagi kita, ya, untuk menunjukkan anak-anak kita, teman-teman kita, ya, atau saudara kita atau anak-anak muda kita dan selainnya agar selektif dalam memilih teman soleh dan memperingatkan mereka dari berteman dengan orang-orang fasik ahli maksiat, ya. Maka sesungguhnya apabila mereka berteman dengan orang-orang soleh, insya Allah fasaufa yu'inunuhum alal haq, mereka akan tertolong, terbantu di atas kebenaran. Atau bisa jadi mereka sebagai pengingat, ya, orang yang mengingatkan kita ketika kita lupa dengan Allah, ya. Kalau teman soleh itu suka mengingatkan. Amma ahlul fisqi, ya, wadolali fa innahu la ya'ti minhum ila syarr. Adapun orang yang fasik ataupun orang yang sesat, dolal, maka sesungguhnya tidaklah datang dari mereka melainkan kejelekan, keburukan. Wala ya'maluna illa fujuran, tidaklah mereka beramal kecuali amalan-amalan yang rusak, amalan fajir, amalan maksiat, ya. Wal iyadu billah, ya. Rasulullah SAW, ya, billadhi ya'addu ala yadayhi yaumal qiyamah wa yadhkuru sababa dzalik annahu kana jalisuhu wa khaliluhu wa sadiquhu alladhi kana yursiduhu bi hadihi ilan fisqi wal kufri wal isyan. Ya, Nabi telah menjelaskan, ya, atau Allah telah mengkabarkan kepada kita, yakni ada seseorang yang ya'addu ala yadayhi, yakni di hari kiamat nanti masuk ke neraka, ya, dikarenakan teman dekatnya, ya. Wa yauma ya'addu ini kira-kira menggigit, ya. Hari di mana seseorang yang zalim itu menggigit, ya, kedua tangannya sambil berkata, ya laitani ittakhadu ma'a rasulah sabila, seandainya saya menjadikan, ya, bersama Rasul, yakni jalannya, memilih jalan Rasul. Ya wa laitani lam attakhid fulanan qalila, seandainya saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekat, ya. Laqad adallani ani dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula, ya, maka sungguh, ya, telah menyesatkanku dari mengingat Allah, ya, idja'ani, setelah datang, ya, wa kana, dan adalah syaitan itu ialah bagi manusia merupakan musuh, ya. Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat tadi penyesalan, ya, seorang yang zalim, ya, yang melepaskan jalannya dari jalannya Rasul. Setelah datang keterangan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ia mengikutinya tapi malah menghindar dan berjalan di atas jalan yang lain, memilih jalan selain jalannya Rasul, ya. Maka orang ini menyesal di hari kiamat karena apa? Salah memilih teman. Adanya penyesalan di hari kiamat, ya. Al-khila yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, ya. Tidakkah, ya, khilaa, orang-orang yang berteman di hari itu, ya, sebagian dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh, ya. Dua orang-orang yang paling berteman dahulu di dunia, mereka akan saling menjadi musuh ketika di akhirat, ya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ada orang bertakwa, temannya orang takwa, maka selamanya akan menjadi teman sampai di akhirat, berteman sampai di surga.
fa na'khudhu mimma taqaddama annal jalisa yatahassaru ala ma fa'ala ma'a khalilihi alladhi ya'lamu annahu lam yarudduhu an tariqil haqq illa hadzal khalila ad-dalla faqad raddahu min tariq al-haqqa wal hadiya illa tariqil batil. Ya. Maka kita ambil dari apa yang telah lewat tadi bahwasanya teman dekat itu bisa yatahassaru ala ma fa'ala ma'a khalilihi. Ya. Akan bisa hasara, ya, menjadi yatahassaru ala ma fa'ala ma'a khalilihi, akan menular ya kebiasaannya kepada temannya. Yang bisa menghalangi seseorang dari menuju jalan kebenaran, ya. Seseorang teman yang jelek akan menghalangi dia dari jalan kebenaran, jalan petunjuk, malah mengarahkan kepada jalan kebatilan, mengajarkan dusta dan jalan-jalan yang lain, menghindar dari jalan kebenaran, jalan cahaya, menuju kepada jalan kesesatan, ya, dan menghalangi dari keimanan, dan mengajak kepada kekufuran dan menentang kepada Allah SWT. Maka menyesallah, ya, maka menyesallah nanti kelak di hari kiamat, suatu penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Maka wajib bagi seorang ayah untuk menunjukkan anak-anak mereka dan nasihat kepada mereka agar memilih teman yang baik, ya, dan agar menjauh daripada teman yang jelek. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, almar'u ma'a man ahabba walahu maktasabah. Seseorang itu bersama orang yang ia cintai. Siapa yang ia cintai? Apakah penyanyi-penyanyi yang fasik, yang telanjang, ataukah orang-orang soleh yang senantiasa menghafal Quran, orang-orang yang suka sholat di masjid, ya, orang-orang yang suka saling menolong, ya. Mana yang ia cintai? Kalau yang ia cintai ialah seorang yang fasik, ya, naudzubillah, dia akan dikumpulkan di hari kiamat, kata Nabi, ya. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti di hari kiamat, ya, akan bersama orang-orang yang ia cintai ketika di dunia. Dan baginya apakah yang ia amalkan? Dan bagi orang tadi ialah apa yang telah ia amalkan. Kita akan mendapatkan ganjaran dari amalan-amalan kita ketika di dunia. Apakah amalan buruk itu, apakah amalan jelek. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengambil petunjuk yang telah datang dari kitab dan sunnah sampai benarlah keadaan anak-anak mereka dan menjadikan akhlak mereka akhlak yang baik, dan bisa menjadikan akhlak tadi menjadi kebiasaan adat yang bisa terjadi kebiasaan di suatu masyarakat, ya, sehingga masyarakat tadi menjadi umat yang baik, yang soleh, ya, dan hendaknya ia bisa menjadi seorang dai, seorang yang bisa menyeru kepada yang lain, seseorang yang bisa memperbaiki keadaan masyarakat dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang mulia, dengan sifat-sifat yang mulia. Maka termasuk kata Syekh di akhir-akhir pembahasan ini, termasuk sebab agar bisa terjalin, bisa terbentuk keluarga yang soleh ialah menikahkan seorang anak, ya, memilihkan suami ataupun istri orang yang soleh ataupun solehah, ya, memilihkan suami atau istri dari anak-anak kita orang yang soleh atau solehah. Karena apa? Kenapa? Dikarenakan seorang suami atau istri yang soleh, ya, akan menjadi pendamping orang yang soleh pula. Ya, apa manfaatnya? Dia akan mendoakan anak-anaknya dengan hati mereka, dengan lisan mereka, dengan kejujuran, dengan keikhlasan.
dan hati-hati ya man du'a al walidain alal aulatihim. Ya, hati-hati dari kita mendoakan kejelekan kepada anak, ya, hati-hati jangan mendoakan kejelekan. Ya, apapun seemosi apapun kita jangan sampai mendoakan kejelekan. Kenapa? Karena doanya orang tua itu merupakan doa yang mustajabah, ya. Maka dijaga ya dari mendoakan kejelekan. Ya, hendaknya kita ya, jadi sesuatu yang bisa menjadi sebab solehnya keturunan kita ialah tadi apa? Menikahkan, memilihkan teman ya, memilihkan teman yang baik, menikahkan dengan orang yang soleh atau solehah, lalu berikutnya mendoakan kebaikan. Ya, dengan penuh keikhlasan ya, mendoakan mereka dengan penuh keikhlasan. Sebaliknya yang bisa dijauhi ialah agar tidak agar menjauhkan anak kita dari teman-teman yang buruk, menikahkan dengan orang-orang yang soleh ya, dan jangan mendoakan dengan doa kejelekan. Walau ta'ala alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.